Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur atas kasih setia Allah dalam kehidupan kita yang boleh menuntun sampai hari ini. Kita kembali dimungkinkan menikmati hari baru, hari karunia-Nya. Sebelum menjalankan segala aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama berdoa agar hidup kita di sepanjang hari ini berjalan dalam kebenaran-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Bacaan kita untuk pagi hari ini dari Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita bersama membaca Alkitab, mari berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Ini kami ya Bapa yang datang mengucap syukur kepadamu untuk setiap kasih setiamu yang terus melingkupi kehidupan kami di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga hari ini, hari baru boleh kami nikmati. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk menjadi penuntun bagi kami di sepanjang hari ini. Kiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami yang terbatas ini dimampukan memahaminya, terlebih lagi melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 9. Doa mohon ampun dan perlindungan. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Kita dituntun dalam tema rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati dapat berarti tidak menyombongkan diri atau tidak angkuh. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menyombongkan dirinya. Orang angkuh sering mengandalkan dirinya dan menganggap orang lain kurang berarti. Jika secara iman, orang rendah hati adalah orang yang merasa tak berdaya, tak sanggup dan tak kuat, sehingga tidak mengandalkan dirinya, tetapi terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Bacaan kita pada saat ini bercerita tentang kesaksian iman pemazmur. Pemazmur mengalami pengalaman dengan Tuhan. Ia menceritakan karya Tuhan dalam dirinya, dan seperti apa karya Tuhan dalam hidupnya. Dalam ayat 9 dikatakan, Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-jalannya pada orang yang rendah hati. Di sini kita melihat betapa pentingnya sikap rendah hati dimiliki oleh seseorang. Sebab ketika seseorang memiliki sikap rendah hati, Tuhan akan membimbing hidupnya sesuai dengan hukum-Nya, dan Tuhan pun mengajarkan jalan-jalannya kepada orang itu. Jika Tuhan yang membimbing kepada kehendak-Nya,
dan mengajarkan jalannya kepada seseorang, maka orang itu tidak mungkin dipermalukan. Tetapi bagi orang yang serong hatinya dari jalan Tuhanlah yang akan dipermalukan oleh Tuhan dalam ayat 3 pembacaan kita. Karena itu mari jalani hari ini. Renungkanlah dan belajarlah rendah hati, serta terus bergantung pada Tuhan. Yakinlah bahwa orang yang rendah hati dan terus mengandalkan Tuhan takkan dipermalukan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu hadir kembali menjadi penuntun bagi kami, mengingatkan kami betapa kami perlu memelihara kehidupan yang berkenan kepadamu, membangun karakter-karakter diri yang seperti Kristus. Tentang kerendahan hati, kami mau belajar untuk terus menjalani kehidupan kami seperti kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, yang sedia menyatakan kehidupan yang berkorban bagi semua umat manusia yang dikasihinya. Kami mohon ya Tuhan, kiranya dalam segala pencapaian yang telah kami miliki sampai hari ini, kami tidak menjadi sombong, kami tetap menjadi orang yang rendah hati, yang akan senantiasa bergantung sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mohon Roh Kudus menolong kami. Dalam sepanjang hidup hari ini, kami mau belajar, berkomitmen untuk mempraktikkan sikap hidup yang rendah hati. Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yang akan bekerja, anak-anak kami yang akan bersekolah, menuntut ilmu, kiranya Tuhan pelihara. Biarlah semua perjuangan itu tidak akan menjadi sia-sia karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mohon ya Allah, biarlah dalam tuntunan-Mu saja, kami pun boleh menyatakan sikap yang rendah hati ketika kami belajar, bersekolah, ketika kami bekerja, ketika kami bergaul dengan orang-orang di sekitar kami, sehingga orang semakin mengenal tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pulihkan mereka yang bergumul karena sakit, kuatkan mereka yang berduka, dan lawatlah mereka yang sedang dalam perjuangan berat di kehidupan ini. Biarlah semua boleh menikmati kasih dan kemurahan Allah. Ini kami datang berserah kepadamu. Sambut kami yang mengucap syukur, sambut kami yang datang bermohon. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan.